Kita masih berbicara tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita masuk kepada an-naqidul thalith, pembatal yang ketiga, yaitu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas kafir, seperti orang Yahudi, orang Nasrani, ini orang-orang yang jelas kafir. Au syakka fi kufrihim, atau dia ragu-ragu terhadap kekafiran orang-orang ini. Dia mengatakan, saya tidak tahu, saya masih belum yakin apakah Yahudi dan Nasrani itu kafir. Au sahhaha madhhabahum, dan yang paling parah adalah dia membenarkan ajaran mereka. Nah, orang yang melakukan perbuatan seperti ini kafar, dia kafir. Sebab dengan dia melakukan perbuatan seperti ini, dia telah mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, ayat ini bisa dipahami oleh orang-orang awam, apalagi para penuntut ilmu, apalagi orang-orang yang mengaku diri sebagai orang-orang intelektual. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gamblang mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Subhanallah, gelar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan kepada mereka sangat jelas. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan dari kalangan musyrikin, yaitu para penyembah berhala, Hindu, Buddha dan yang lainnya, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Allah katakan sesungguhnya orang-orang kafir. Maka ketika ada orang yang tidak berani mengkafirkan orang Yahudi, orang Nasrani, Hindu, Buddha, berarti dia telah mengingkari ayat ini. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam riwayat Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi SAW katakan, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah ada orang dari kalangan umat ini, bukan maksudnya umat Islam, tetapi umat manusia. Tidaklah ada orang dari kalangan umat manusia, Yahudiyun, entah dia Yahudi, atau Nasraniyun, atau dia Nasrani, dia mendengar tentang kabar aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dalam keadaan belum beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Jelas hadis ini mengatakan bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apapun agamanya, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, maka orang ini adalah orang kafir dan berhak untuk masuk ke dalam neraka. Maka sekali lagi, orang yang tidak berani mengkafirkan orang yang jelas kafir, bahkan sebagian mereka membenarkan, seperti orang-orang liberal dan yang lainnya, mengatakan, kalian umat Islam jangan merasa benar sendiri. Semua agama itu sama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana banyak jalan menuju Roma, banyak jalan juga menuju surga, kata mereka. Kalau seandainya orang yang mengucapkan kalimat ini, dia tahu konsekuensi dari kalimat yang dia ucapkan, tetapi tetap dia ucapkan, maka dia bisa keluar dari Islam menurut kesepakatan para ulama. Karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, beliau mengatakan, la syakka anna man irtaba fi haqqiyati syai'in mimma akhbara bihi Allahu aw rasuluhu kana kafiran bi ijma'il muslimin. Tidak diragukan lagi bahwasanya barang siapa yang meragukan kebenaran berita yang datang dari Allah, atau dia meragukan kebenaran berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kafiran, dia kafir bi ijma'il muslimin, menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan banyak pada zaman ini orang-orang yang seperti ini, yang mengajak, yang menyeru untuk persatuan agama, bahwasanya Yahudi, Nasrani, semuanya adalah sama, tidak ada bedanya, menafikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah ini. Subhanallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, munculnya ucapan-ucapan yang menyerukan persamaan agama, kemudian juga pembenaran terhadap agama-agama selain daripada Islam, itu disebabkan karena dha'ful wala wal bara,
lemahnya prinsip al-wala wal bara. Padahal telah kita sebutkan bahwasanya al-wala wal bara merupakan kesempurnaan agama seseorang. Ada beberapa pelanggaran, ya gambaran pelanggaran terhadap al-wala wal bara yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan dalam kitab beliau Husulul Ma'mul fi Syarhi Thalathatil Usul. Beliau katakan di antara pelanggaran terhadap al-wala wal bara musyarakatuhum fi a'yadihim bi'i'anatihim imma bil hudur atau bit tahni'ah. Ikut serta di dalam perayaan-perayaan mereka, baik dengan cara hadir ataupun memberikan ucapan selamat. Dan ini sudah sering antum dengarkan tentang masalah mengucapkan ucapan selamat atas perayaan mereka. Itu hukumnya haram. Dan banyak ucapan para ulama tentang masalah ini, dan semua ulama mazhab dari Abu Hanifah sampai Imam Ahmad bin Hanbal, mereka katakan haram hukumnya memberikan tahniah, ucapan selamat kepada orang-orang kafir yang berkaitan dengan perayaan mereka. Berbeda kalau seandainya mengucapkan ucapan selamat karena anaknya lahir misalnya, atau dia baru membeli rumah baru, maka sebagian para ulama membolehkan karena ini tidak ada unsur agamanya. Sebagian ulama, meskipun tetap sebagian ulama melarang. Namun kalau itu berkaitan dengan perayaan agama mereka seperti Natal dan yang lainnya, maka haram, disepakati keharamannya oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau katakan di dalam kitab beliau Ahkamu Ahli Dhimmah, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun memberikan ucapan selamat yang terkait dengan syiar-syiar orang-orang kafir, maka ini haram menurut kesepakatan para ulama. Mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim, seperti dia memberikan ucapan selamat atas perayaan mereka. Fahadha in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Seandainya orang yang mengucapkan ucapan selamat kepada orang kafir, entah rekatnya maupun yang lainnya, selamat Natal dan yang lainnya, dia mengatakan saya tidak meyakini bolehnya melakukan Natal. Seandainya orang yang mengucapkannya itu selamat dari kekufuran, maka ia tidak selamat dari perbuatan haram. Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Orang yang mengucapkan selamat atas perayaan Natal seolah-olah dia mengucapkan selamat kepada orang tersebut atas sujudnya terhadap salib. Bal dzalika a'zamu itsman 'indallah wa ashaddu maqtan min at-tahni'ati bi syurbil khamr wa qatlin nafsi wa irtikabil farjil haram wa nahwihi. Mengucapkan ucapan selamat terhadap perayaan Natal itu lebih haram daripada antum mengucapkan selamat kepada teman antum yang sedang minum khamar. Ada teman antum yang dia sedang berzina, ada teman antum misalnya dia membunuh dan seterusnya. Mengucapkan ucapan selamat Natal lebih besar dosanya daripada ucapan ini. Dan ada sebagian ulama yang membolehkan. Dia membolehkan mengucapkan ucapan selamat dan berdalil dengan dalil-dalil yang kalau seandainya dipelajari, maka sungguh pendalilan mereka itu lebih lemah daripada sarang laba-laba. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Dan keselamatan, salam untukku ketika aku lahir. Dikatakan ini menunjukkan bolehnya mengucapkan ucapan selamat terhadap Nabi Isa kelahirannya. Padahal salam itu artinya keselamatan. Karena Nabi Isa alaihissalam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihissalam, tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali dia dicubit oleh syaitan sehingga anak tersebut menangis. Antum perhatikan, sebab menangisnya bayi ketika lahir itu ada dua. Ada sebab medis dan ada sebab non medis. Sebab medisnya bisa jadi karena ada kelainan, tetapi sebab non medisnya sudah diberitakan oleh Nabi alaihissalam, yaitu dicubit oleh syaitan. Kecuali Nabi Isa dan ibunya Maryam, karena ibunya Maryam meminta kepada Allah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku meminta kepadamu ya Allah perlindungan untuk Maryam anakku ini dan juga keturunannya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dimaksud dengan keselamatan di sini. Itu yang dimaksud dengan keselamatan. Tidak ada ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan keselamatan di sini adalah ucapan Natal. Tidak ada.